Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa dengan saya kembali, Ahmad Daniel dari Ahmad Daniel Channel. Kali ini saya akan membagikan konten saya dalam membuat sabun cuci deterjen pakaian. Eh, Dimana saya pernah share di video-video sebelumnya, yaitu saya membuat sabun cuci atau deterjen pakaian menggunakan merek Biang Determart. Nah, saya menggunakan Determart ini memang sudah lama, sudah kira-kira 1 tahun dan masih sampai saat ini, karena saya merasa cocok dengan penggunaan Determart, yaitu saya cukup modal beli biang sekitar harganya 65.000 plus garam 5.000 rupiah, jadi 70.000. Lalu air panas saya dapat 20 liter deterjen Determart. Nah, yang saya pakai ya. Nah, sekarang saya mau coba ini ya, merek lain yang namanya Ultramom. Ini dia merek Ultramom. Ultramom ini punya harga yang lebih terjangkau dibandingkan Determart, yaitu sekitar harganya 55.000, dan di sini tertulis tidak memerlukan penambahan garam. Jadi modal biang yang saya harus belanjanya, bahan bakunya ini tidak semahal Determart. Kalau Determart itu tadi kira-kira membutuhkan paling murah 75.000 untuk 20 liter, ini membutuhkan kira-kira 55.000 untuk membuat 20 liter. Nah, tapi saya belum tahu ya reputasi ini. Ini nanti saya coba bikin. Tata caranya juga sudah ditulis di sini. Tidak begitu sama karena Determart itu punya dua buah bahan baku yang harus dicampurkan, yaitu surfaktan A dan surfaktan B. Nah, saya yang ini belum tahu apakah ada sistem pencampuran dua jenis surfaktan. Apakah, pokoknya nanti kita lihat aja ya, nanti pencampuran gimana. Yang jelas instruksinya campurkan semua, aduk gitu. Oke, kita mulai ya. Oke, ini dia petunjuk pembuatan pelarutan biang sabun merek Ultramom. Pertama kita disuruh menyiapkan ini ya, siapkan wadah gelas ukur atau ember kosong, kemudian tuangkan semua biang sabun ke dalam yang disediakan. Nah, langkah kedua, kita ditanya nih mau bikin paket berapa liter. Kalau paket, ada pilihan paket 10 liter, 5 liter, dan 20 liter. Saya akan ambil yang 20 liter karena saya terbiasa menggunakan 20 liter. Lalu berarti kita harus siapkan air 18 liter. Nah, selanjutnya nanti kita perlu menyiapkan air untuk dituangkan dalam wadah secara perlahan-lahan, sedikit demi sedikit selama 30 menit sampai benar-benar tercampur rata atau homogen. Lalu kita diamkan selama 1 jam agar busa turun dan dia untuk selanjutnya akan diaduk kembali. Lalu terakhir jika sudah Oke, setelah diamkan itu diaduk kembali, lalu didiamkan agar tidak mengumpal. Nah, didiamkan ini bisa memakan waktu 1 jam sampai 6 sampai satu malam ya, 6 sampai 8 jam sampai benar-benar kental, lalu buihnya hilang. Lalu setelah itu bisa dikemas, masukkan ke dalam ember-ember dirigennya. Oke, jadi secara instruksi ini lebih simpel dibandingkan Determart. Mari kita mulai ya. Ini dia barang yang sudah saya siapkan. Pertama adalah wadah untuk menampung air dan bahan baku. Selanjutnya saya juga sudah punya gelas ukur. Tapi kelihatannya saya tidak akan pakai gelas ukurnya, cukup pakai corongnya. Terus juga sudah punya pengaduk dari bahan kayu, karena untuk mengaduk disarankan tidak menggunakan bahan dari metal atau logam. Dan selanjutnya 4 buah deterjen yang berukuran masing-masingnya 5 liter. Dan 1 buah deterjennya itu saya sudah isikan dengan air panas untuk memudahkan pengadukan. Ini air panas nih. Oke, kita buka ya paketnya. Oke, ini dia isi dari kemasannya. Pertama kita lihat ada ini nih, ada botol warna putih. Kemungkinan ini isinya pewarna dan parfumnya. Lalu selanjutnya ada apa nih ya? Besar banget nih. Maaf, bentar.
Ya, ini bubukan, saya nggak tahu, nggak ada label namanya. Tapi kelihatannya parfumnya tumpah tuh, ada bekas hijau-hijau. Terus selanjutnya juga ada bubukan kedua, ada kemasan kedua. Nah, ini kelihatannya akan campur ya. Jadi mirip dengan Determate, ada dua buah bahan baku yang akan dicampurkan, dan ini petunjuknya juga sama nih. Petunjuknya juga sama seperti di luar, seperti ini. Oke, ini kita mau tuang ya. Yang besarnya. Teksturnya seperti garam-garam gitu, mungkin kelihatan ini surfaktan yang sudah dicampur garam, karena saya terasa ada tekstur garamnya ya, yang udah diaduk jadi satu dengan garam. Oke, ini yang pertama ya, kita tuang sampai bersih supaya jangan sampai ada yang tertinggal. Nah, ini ya sudah tuang. Ini teksturnya ada garam-garamnya. Nanti ini saya akan campur dengan air panas. Tuh, ini yang berupa gumpalan ini kita hancurkan dulu ya, supaya nanti mudah saat mengaduknya. Oke, sekarang kita mau ke bubuk kemasan bahan baku yang kedua. Ini bahan baku yang kedua bentuknya seperti minyak tapi kental banget. Jadi kelihatannya ini mirip dengan Determate yang surfaktan B. Surfaktan A kan seperti bubuk, surfaktan A seperti bubuk, sedangkan surfaktan B seperti minyak. Ini juga sama nih, seperti minyak, seperti apa ya namanya, istilahnya oleo ya, kalau tidak salah. Jadi kita juga campurkan ini. Oke, saya buka dulu ya. Baik, mari kita tuang. Ini dia yang minyak-minyaknya. Jangan lupa tuang sampai habis supaya tidak ada sisa lagi. Ini dia sudah saya tuang semuanya, tidak ada yang tersisa lagi. Ini saya mulai aduk ya. Jadi saya belum kasih air panas. Nanti habis ini kita coba. Ini niat saya mau hancurkan ininya dulu nih, gumpalan-gumpalan. Lalu selanjutnya baru saya kasih air panas. Ini kita coba ratakan dulu, baru selanjutnya kita kasih air panas. Oke, cukup dulu. Sekarang kita tuang air panasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati ya. Cukup dulu, kita coba aduk dulu ya. Kelihatannya belum terlarut. Itu dia tujuannya, kita perlu menghancurkan gumpalan karena agar gumpalan ini makin mudah melarut dengan yang besar-besar tadi. Oke, barusan saya sudah tambah air panasnya, jadi sudah dituang 5 liter. Ini saya baru ingat, kayaknya saya harus nuangin ini sekarang nih, pewarna dan parfumnya. Wah, sayang banget ya tumpah-tumpah ya. Sedangkan yang Determate tuh nggak pernah tumpah-tumpah karena mungkin tutupnya lebih rapat. Nah, ini dia. Tuh warnanya hijau. Kita tuangkan ya. Wanginya tidak sekuat Determate. Kalau Determate kuat banget wanginya. Ini saya coba campur air lagi supaya nggak ada sisa di sini ya. Oke, ini sudah dituang. Kita lanjutkan aduk ya. Kesan saya nih agak beda nih dengan Determate, karena Determate itu ketika sudah dicampurkan sama bahan ke 5 liter, maka dia akan kental sekali. Sedangkan ini nggak ada kental-kentalnya sama sekali ya. Bisa dibilang ini cukup cair. Tuh.
Cair, cair banget tuh. Ini saya agak sedikit ragu apakah nanti bagaimana, apakah nanti memang dia akan mengental setelah lama diaduk. Mudah-mudahan gitu ya. Tapi lama juga, kita harus mengaduk 1 jam. Kalau saya determat itu saya sudah punya trik bagaimana cara membuat determat setengah jam selesai, dari membuka paket terus mengaduk sampai selesai menuang ke dirjen tuh udah selesai setengah jam. Dan tekstur tekstur kekentalannya saya pas dengan determat. Makanya kita mau buktikan yang merek Ultramom ya. Kita aduk terus. Mudah-mudahan yang ini gumpalan-gumpalan garamnya segera ikut melarut dengan cairan ini semua. Oke, saya sudah sekitar hampir 20 menit mengaduk. Tidak juga menjadi kental ya. Kalau yang di determat begitu dicampur garam, diaduk kira-kira 1 menit aja udah langsung terasa kentalnya banget ya. Jadi posisinya sekarang saya masih bingung ini kapan terjadi kekentalan, lalu apakah saya jadi perlu mengencerkan nih? Sebab untuk menjadi pengenceran saya harus menambahkan 18 liter air. Tadi sudah 5 liter, berarti harus 13 liter lagi. Saya nggak yakin ya, nanti malah jadi airnya jadi super encer. Masa sabun teksturnya encer, kan jadi aneh ya. Jadi ini saya masih bingung nih, apa kelihatannya saya mau diamkan dulu atau 1 jam, nanti kita aduk lagi. Tapi udahlah, gini aja, kita encerkan sampai 13 liter, tambah 13 liter lagi, kita aduk, lalu make a wish, mudah-mudahan beneran jadi kental. Gak ada yang tahu kan kalau belum dicoba. Oke, kita nambahkan 5 liter kedua. Ini banyak busanya, jadi sebenarnya dia belum penuh. Kita nyalakan terus sampai busanya terdesak keluar. Nah, 5 liter tuh kira-kira segini. Oke, ini berarti mau menuangkan 5 liter kedua, jadi totalnya sudah 10 liter. Akan menjadi 10 liter. Masih banyak ini ya, gumpalan garamnya ya. Kok terasa jadi ini ya, jadi kental nih. Begitu dicampur air jadi kental. Wah, menarik. Ini malah saya setelah dicampur air malah jadi lebih susah ngaduknya nih, lebih berat nih. Tuh. Oke. Ternyata memang harus dicoba, ikuti instruksi. Jangan ragu. Oke, kita lanjutkan, nambahkan 5 liter berikutnya. Oke, 5 liter berikutnya. Jadi ini kalau sudah akan menjadi total 15 liter. Oke, lanjut aduk lagi. Cukup kental ya. Tuangan terakhir sebanyak 3 liter. Oke, ini kira-kira total 18 literan. Mudah-mudahan cukup diisikan ke 4 buah dirjen ini. Kentalnya masih oke nih.
tidak encer. Cuma memang masih banyak yang endapan garam, gumpalan garam. Berarti nanti kita akan lakukan penyaringan saja. Ini sudah selesai saya aduk kira-kira setengah jam ya. Sekarang saya mau lakukan penuangan ke ini ya, dirjen-dirjen ini. Oke, saya sudah siapkan gayung juga. Nanti kita tuang satu-satu. Mudah-mudahan dan saya memutuskan untuk pengendapannya biarkan aja di dalam dirjennya, busanya menghilang. Kita tunggu hilang di dalam dirjen. Oke, kita tuang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Warnanya menarik ya, hijau. Ini dia tuh. Jangan lupa siapkan tampungan di bawah, tetesannya kan berharga juga tuh. Oke, yang kedua. Alhamdulillah sudah dapat 2. Ya, lanjut terus yang ketiga. Ini warnanya ini ya, rancu dengan sabun cuci piring. Saya di rumah juga pakai sabun cuci piring, warnanya persis begini nih. Jadi penyimpanan stoknya harus dipisahkan, jangan sampai ketukar. Ini deterjen terakhir sudah dapat 3. Ini juga tinggal dikit, mudah-mudahan cukup. Yang deterjen terakhir kemungkinan banyak garamnya, tapi nggak apa-apa, nanti saat dicuci juga garam akan larut di mesin cuci dan juga nggak akan mengganggu pakaian. Oke, nanti saya coba miringkan dulu ya. Ini dia penampakan setelah semuanya dituang. Dapat garamnya cukup banyak. Jadi kita harus nanti lain kali menemukan trik gimana caranya membuat garamnya tidak begitu banyak mengendap. Oh, buntu dia di sini nih garamnya. Buntu. Oke. Kita tuang yang ini aja. Aduh, sayang tumpah-tumpah. Oke, selesai. Dapat. Ya benar sih, bisa kira-kira ada 19 literan saya dapatnya nih. Selesai. Oke teman-teman semua, sudah selesai proses pembuatan deterjen dari biang bernama Ultramom. Kita dapatkan hasil 4 buah deterjen, kira-kira 19 literan di situ. Mudah-mudahan hasilnya bagus dan bisa dipakai buat cuci pakaian sekualitas Petermat dengan harga yang lebih murah. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Senang bisa berbagi. Yang ada masukan dan saran silahkan berikan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.